Belum Anda konfirmasi. Jangan bilang kami yang bohong. Kami baru nanya di sana bagian rumah. Ketika di sini jangan naikkan volume. Loh, kok jangan? Anda soalnya seperti menuduh kami. Supaya saya suarakan juga PGM membuka diri, bukan hanya memberikan akses kepada orang yang dipilih-pilih. Kalau yang warga Sinambela itu dikasih akses penuh, kenapa saya enggak? Kan gitu, sama-samanya kami lulusan elektro UGM. Iya, dia adik angkatan saya. Kalau dia boleh, ya saya juga harus boleh dong. Equality before UGM. Oke, jadi di sini poinnya, di sini skripsi tahun 85 diambil. Penyidikan. 86 juga di sana juga. 87 seterusnya. Yang ada di sini sejak 2010. 2000-an. Oh. Kemarin karena ada pengajuan itu jadi diminta sama dekanat dan memang belum dikembalikan. Oh, dekanat. Kayaknya kita ke dekanat aja dulu. Siapa tahu ada skripsinya di sana. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Ya, Pak. Ternyata kita nggak muncul di Kompas TV di sini. Oke, Pak. Ke dekanat. Udah tahu saya mau ke sini atau muncul tadi Bapak laporkan atau kemarin nonton live saya kayaknya. Udah dipesankan ya. Kalau ada Pak Rismon diarahkan gitu ya. Enggak salah ya, Pak ya. Oh. Oh, youtubernya keren banget ya. Kita kemana, Pak? Ini, Pak. Dekanat. Dekanat itu yang kita jumpai siapa, Pak? Dekannya? Ada. Ada ya Pak? Kalau waktu dekan ada, tapi kalau kan saya belum. Ini kan hari Senin, Pak. Ini hari Senin biasanya ngumpul semua. Apa emang udah biasa jarang ada di kampus gitu atau? Oh, sini. Kita ke dekanat, tapi nggak tahu. Dekanat itu kan kantor dekan, ya kan? Tapi kita nggak tahu berjumpa dengan siapa nanti. Kata Pak Satpam, kita sebaiknya ke dekanat dulu gitu loh. Untuk menanyakan, karena dari petugas perpustakaan tadi katanya diambil skripsi-skripsi tahun 1985, 86, 87, 88, 89, 90. Saya nggak tahu kenapa alasannya, padahal itu open access ya kan, akses publik harusnya. Iya ya. Oke, kita udah sampai di dekanat. Ini tempat yang kemarin. Tunggu di mana, Pak? Di sini? Suruh nunggu di mana? Oh, boleh langsung masuk? Oh. Maklumat pelayanan informasi publik sanggup menyelenggarkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med Education, SPOG PhD. Ini di kantor dekan, ya Pak ya? Kantor dekan Pak ya? Dekanat kan ini? Gedung D, kantor di mana disinilah kantor dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Karena tadi menurut petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, skripsi tahun 85 itu udah diambil. 86 juga, 87 juga ada di gudang katanya. Udah ya? Oh, udah saya udah. isikan. Oke.
Ini langsung Mudah-mudahan nanti kita kemana, bisa Pak? melihat ya, punya hak yang Dekanat. sama dengan itu ya, yang pernah mengambil, yang melihat dan mengirimkan video pada saya. Biar kita videokan, kita punya hak akses yang sama dong. Rapat apa ya? Ya, rapat fakultas. Rapat fakultas sampai jam. Ya udah. Tunggu di mana? Oke. Oke, kita sudah sampai di Dekat dekanat. sini, biar agak apa? Sudah sampai di dekanat Fakultas Kehutanan. Tapi dekannya katanya sedang rapat. Dekannya Jadi sedang kita rapat. nunggu di sini. Kita tunggu ya. Gimana nih Bang? Ya nggak tahu ya. Kalau memang agak lama kita ke humas saja dulu nanti. Ya kan. Kalau dekannya rapat, Pak, mohon maaf Pak, baru saja rapatnya dimulai, Pak Dekan. Sampai kapan Pak ya? Sampai jam berapa? Oh, nah petugas di sini dekannya ada, cuma Sedang rapat. rapatnya baru dimulai, tapi kita nggak tahu sampai jam berapa. Kalau memang nanti agak lama, kita langsung aja ke humas UGM, ya kan? Karena namanya humas kan harus tahu dong pertanyaan-pertanyaan publik. Itulah gunanya humas, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menampilkan informasi itu ke publik. Iya gitu. Apa kata komentar? Ada? Baca-baca dong. Oh ya, coba saya sambil buka. Rapat terus. Ya mungkin kebetulan ya kan. Nggak boleh gitu ya. Kebetulan. Terus apa lagi? Semangat. Bagus saja ya. Yang komentar bagus, jangan yang dari Termul. Jangan. Termul itu cuma baju Shopee, baju orange gitu, ancaman-ancaman aja. Dari Pak Supanjang, tunggu aja Bang. Pasti ada istirahat yang bentar. Maka seharusnya sudah selesai rapat menjelang zuhur. Oh, menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Biasanya. Terus kata Meme, perpustakaan ruang baca yang bisa diakses mahasiswa maupun alumni. Kenapa skripsi tidak bisa dibaca? Karena disita yang tahun 85, yang 85 yang 60-an itu katanya disita. Nggak tahu dibawa Bareskrim atau enggak, tapi katanya ada di sini, disita oleh di dekanat. Dari Bapak Maharaja harap sebagai alumni pengen ikut. Maharaja Harap, ayo Pak. Dari saudara Bapak Iyim, Bang Iyim Kahir, negara itu sudah salah. Jangan larang kami untuk bersuara. Kalau para pengalut yang memiliki kepercayaan negara ini. Iya, harusnya kan kalau ingin menyudahi apa ini ya, apa namanya pertanyaan-pertanyaan publik ini tadi kan sudah saya usulkan. Kenapa yang point of interest kan tahun 85. Ya kan? Hanya ada 60 itu, 60-an. Ya di scan aja semua ditunjukkan kepada publik, sudah selesai. Nggak perlu lagi kita datang-datang ke sini kan gitu. Asalkan di scan sesuai dengan aslinya dan supaya mereka yang memiliki skripsi yang bersangkutan juga bisa memverifikasi. Misalnya lembar pengisian skripsi saya, oh benar, itu orangnya saya dan itu punya saya gitu. Tetapi kalau salah pun bisa dikonfirmasi oleh dia gitu. Misalnya saya juga skripsi saya tahun 98, ya kan, di Elektro UGM kan, kalau dipublikasikan kan itu, oh itu punya saya, oh itu bukan dosen pembimbing saya misalnya, itu bukan tanda tangan dosen pembimbing saya, bisa kita verifikasi karena kita masih memiliki skripsi kita di rumah gitu loh, bisa kita bandingkan. Jadi jangan dibilang ojo dibanding-banding ke, ya Dari toh. Pak Edi Suryadi, nama UGM sudah dipertaruhkan. Ruko tuh kampus apa Bang? Ya kampus ruko ya kalian tahu sendirilah kapan bisa ditutup. Nenek saya punya ruko juga, mungkin bisa apa ya, jadi bisa kampus. mendirikan universitas. Ya, Perjuangan nanti saya Pak pesankan sama nenek saya nanti. Oke, perjuangan Pak Rismon sangat penting untuk mengungkapkan kejahatan katanya.
Bravo ITB, bravo Bang Rismon. Sama seperti ini ya kasusnya ya. Kemarin kita bicara dengan Pak Taufik, ya kan? Bahwa mereka sudah menyurati KPUD Solo dan KPU Pusat, tapi tidak ada jawaban gitu loh. Padahal katanya pada saat pencalonan wali kota tahun 2004 ya atas nama Joko Widodo itu dilakukan public expose. Ya. Artinya apa? Informasi yang ada di KPUD itu sebenarnya bisa diakses oleh publik, tetapi sampai sekarang kan hilang. Nah ini kan ya banyaknya data-data yang hilang di sana sini atau disembunyikan, ya tentu semakin mencurigakan bagi publik gitu loh. Ya, kecuali untuk Termul. Kalau Termul apapun pasti diterima. Yang penting Jokowi harus benar kan begitu. Kalau kita enggak, kalau Jokowi benar oke kita terima, saya siap dihukum. Tetapi kalau salah, kalau tidak benar, ya harus siap juga dihukum gitu loh. Kan bagaimana kalau nanti ke depan ada seseorang yang membuat ijazahnya di Pramuka ya, terus mencalonkan diri sebagai presiden dan lolos, kalian terima nggak? Ini kan bukan hanya untuk hari ini Indonesia ini untuk masa depan gitu loh. Ya, bahwa mereka yang mau mencalonkan diri sebagai presiden ya harus siap diekspos pada publik. Kalau nggak mau ya di rumah saja seperti saya tiduran, gitu. Tanpa resiko. Iya, tanpa resiko, tanpa harus dikuliti publik. Dan kemarin kan waktu kita bersama Pak Taufik juga kan Pak Taufik menyampaikan gitu ya bahwa data-data dari ketujuh presiden lainnya ini ada di sana, masih lengkap data-datanya di KPU. Tapi cuma satu aja nih yang datanya Cuma punya Joko Cuma Widodo ada namanya yang nggak aja ada. katanya. Tetapi kalau di wawancara televisi ya, yang pernah menjabat KPU seolah-olah kami sudah lakukan verifikasi bla 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 bla. Kalau kayak gitu tunjukkan gitu loh. Kenapa yang ada hanya 7 presiden ini? Kenapa data Jokowi itu lenyap? Kalau memang kalian lakukan verifikasi atau tugas-tugas kalian gitu loh. Kan itu ada dananya dari rakyat untuk memverifikasi calon presiden. Kalau memang benar argumenmu, ya tampilkan kepada publik gitu loh. Mana ijazah apa yang dipakai pada saat calon gubernur, calon presiden, calon wali kota, ya kan? Gitu loh. Ya. Supaya publik bisa melakukan kajiannya sendiri, scrutinize ya, public participation ya, partisipasi publik untuk scrutinize, untuk meneliti gitu loh. Misalnya ya, saya tidak tahu misalnya Pak Jokowi lahir di Boyolali kah atau di Surakarta. Ya ada saja publik yang mengetahui, oh saya tetangganya Jokowi, dia lahir di Boyolali bukan Surakarta. Itu kan bagian dari public scrutination ya. Pengkajian publik berdasarkan apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang didengar kan gitu. Apa salahnya? Makanya kalau Anda ingin jadi presiden, ya semua identitas Anda perlu dikuliti. Kenapa? Karena hal itu akan berkaitan dengan sejarah Republik ini. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya dan Anda ya nggak penting kan? Iya. Karena kita nggak jadi presiden, gitu loh. Dan bakal mencalonkan presiden nggak ke depan? Nah, kalau ingin mencalonkan diri sebagai presiden, siap-siap untuk dikuliti kan gitu kan, terutama kaitannya dengan proses akademik yang telah dilampaui kan gitu. Iya. Oke. Ini tentang nilai Jeko berapa? Itu, ya tadi sudah kita singgung. Kita akan tanya kalau memang nanti bisa berjumpa dengan Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta, yang kita tanya apa dulu peraturannya apa sih tahun 1985 terkait dengan pendaftaran Pak Jokowi itu ya, yang mendaftar awal sarjana muda, terus nilainya kok banyak jelek, khususnya nilai-nilai mata kuliah wajib dasar umum MKDU ya, mata kuliah dasar umum, statistika, fisika, matematika itu kan MKDU. Nah MKDU itu nggak boleh D, nggak boleh lulus. Nah kalau boleh, mana peraturannya membolehkan gitu loh, peraturan pada tahun 1985 ya kan, itu pasti ada dasarnya. Waktu saya itu juga ada dasarnya, dan itu di silabus ya, di silabus kita ketika kita diterima ya, itu kan punya ada buku panduan akademik ya, termasuk di situ silabus itu ada aturan-aturannya. Nah mana aturan tahun 1985 yang membolehkan seseorang dengan mata kuliah dasar umum seperti matematika, fisika, terus statistika itu boleh nilai D dan boleh lulus
Mana peraturannya? Gitu loh. Itu kita tanyakan. Itu. Ya kan banyak lagi yang mau kita tanyakan ke Dr. Sigit Sunarta kan? Gitu. Ya. Kalau nggak mau menemui ya sudah, ya kita ntar lagi ke Humas. Tapi ini nggak tahu ya sampai kapan. Saya tanyakan dulu deh. Kalau nggak kita ke Humas daripada di sini lama tapi nggak ada hasil kan itu apa? Ya, kita bukan nggak ada kerjaan. Permisi Pak, ini ada apanya nggak sampai jam berapa kami menunggu Pak Sigit? Saya belum tahu ya. Oh nggak tahu, ya udah kami ke Humas dulu aja kalau kayak gitu. Ya kalau nggak satu pintu Ke Humas ya kan? Iya. Kami ke Humas aja lah dulu. Karena kan kita nggak tahu rapatnya sampai kapan. Kami punya timeline ntar siang mau ke Jakarta. Gitu, ya. Makasih Pak. Pak. Humasnya di sebelah mana? Di sini Pak? dulu kita syuting. Oke. Coba tanya, sampai jam berapa ini rapatnya di dekan rapat. Pak, ini tadi di dalam katanya dekannya dan seluruh stafnya itu masih rapat. Rapatnya ini kira-kira sampai jam berapa nih Pak? Nah, kita nggak tahu ya. Kita tanya petugasnya di sini, ternyata Pak Sigit dan jajarannya itu rapat. Tetapi ketika kita tanyakan sampai jam berapa, tidak ada time frame-nya, tidak ada batas waktunya, ya. Jadi kami nggak tahu, kami harus menunggu sampai jam berapa. Oleh karena itu daripada waktu kami terbuang itu diganjal. Nah, daripada terbuang ya kita ke Humas sajalah karena katanya satu pintu. Ya, kita tanyakan hal-hal yang teknis nanti di sana. Biarkan kalau memang kita bisa bertemu dengan Dr. Sigit Sunarta, Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya biarkan pihak Humas yang menghubungi dekan. Kita juga akan tanyakan terkait dengan bantahan Pak Kasmujo. Ya, itu penting ya. Itu yang paling terkini, bantahan Pak Kasmujo yang membantah bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Pak Sigit Sunarta? Kan gitu. Ya, oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita Bang, jalan ke Humas. kalau terburuknya nih sampai semuanya tidak bisa ditemui, gimana Bang? Sepertinya Saya kan sudah bilang kemarin, apapun itu akan kita infokan kepada publik gitu loh. Karena apa? UGM ini kan terikat dengan Undang-Undang Informasi Publik. Dia adalah lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat. Apalagi data itu bukan data keuangan, data yang terkait dengan Undang-Undang Kerahasiaan Negara lah segala macam, kan cuma skripsi. Nah, terus kaitannya dengan nilai ya. Nah, terus yang sudah ditampilkan di Dirtipidum terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo itu kan sudah domain publik, ya kan? Kalau memang UGM lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat, yang terikat pada Undang-Undang Informasi Publik, ya harusnya terbuka, ya. Berani terbuka karena benar, ya kan? Tetapi kalau tertutup berarti banyak salahnya kan gitu. Tanda tanyanya. Banyak tanda tanyanya, ya kan? Jangan salah, video ini akan dipotong-potong oleh YouTuber lainnya dan ini akan disebar, kan gitu. Oleh karena itu, ya setelah dari rapat tadi ruang dekanat Fakultas Kehutanan UGM tidak ada batas waktu kapan rapat ya. Padahal kita diminta ke sana tadi oleh satpamnya. Kalau nggak ada deadline-nya waktunya kapan, kita juga bukan pengangguran seperti termul itu ya, dituduhkan termul itu ya. Ya sudah, gitu loh. Ya kita ke Humas saja. Kalau nanti nggak ada jawaban atau nggak ada pejabat yang bisa ditemui, ya ini jawabannya itu kepada publik. Ya? UGM tidak membuka diri. Iya nggak membuka diri. Jangan disalahkan Rismon nggak mau apa. UGM, padahal saya sudah meninggalkan nomor HP saya di bagian Humas loh. Ada niat baik dari Humas tersebut harusnya kan menghubungi. Oh ya Pak, Profesor Wening, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, bisa nyata hari ini tanggal sekian, kan bisa saya sesuaikan gitu loh. Dia juga kan pejabat publik, gitu loh. Tedeng aling-aling. Bagi mereka yang selalu bilang, kalau kan nggak bandingkan dengan skripsi tahunnya. Iya, coba kalian cari sendiri. Faktanya kan sudah disita kan, skripsi tahun 85, 86, 87 sampai 90. Ya. Di gudang katanya, disita atau entah kemana. Tapi kan kita nggak mungkin mencuri, kita kan harus baik-baik.
meminta untuk itu di publik. Setidaknya ditampilkan, direkam, di-scan, terus ditampilkan di ETD, Electronic Dissertation UGM. Seharusnya juga tidak perlu diminta terus Iya, ya, Pak, ya? gitu loh. Itu loh Pak, online sudah. Nih, ini buktinya. Udah beres kan? Iya, ini all eyes on UGM. Iya. Tapi UGM Publik kan ingin mengetahui, memangnya waktu zaman Joko Widodo, mahasiswa lain menggunakan teknologi apa sih? Gitu loh. Apakah sudah komputer? ya. Kan premisnya tetap. Ya, jangan digeser-geser konteksnya. Oh ya ini. Oh ya. Ya. Premisnya tetap. Oke. Ya, kita tidak bergeser konteks, cuma termul dan projo saja atau apa namanya? Yang lulusan Ruko University itu yang mengatakan dulu ijazah, sekarang skripsi, besok apa? Itu kan satu kesatuan proses akademik, gitu. Ya. Satu kesatuan proses akademik. Premis saya adalah ketika Anda punya skripsi bodong, maka ijazah pasti bodong. Tuh. Coba tanyakan pada para mahasiswa itu yang apa? Yang mengikuti proses akademik. Ya. Semua mahasiswa UGM terutama itu pasti tahu. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara skripsi, KKN dan ijazah. Salah satu bodong, maka ijazah pasti bodong. Itu jika ya. Kalau orang pernah belajar matematika ya, dan bukan lulusan Ruko University, itu pasti di SMA belajar namanya logika matematika. Kalau logika maka salah satu benar, pasti outputnya benar. Ya. Kalau satu saja dari proses akademik itu bodong, ya, atau kalau contohnya satu saja skripsi saja bodong, maka outputnya pasti bodong. Outputnya itu apa? Ijazah. Ya, kan gitu. Satu saja bodong, maka ijazah pasti bodong. Oke, begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke humas. Nah, ini banyak adik-adik mahasiswa. Di apa aja? Capek. Ya. Nah, ini kita berada di Humas. di samping gedung pusat UGM. Oh, oke. Ini yang paling fenomenal ya. Banyak orang-orang besar lahir di sini. Tuh. Dan orang yang seharusnya orang paling besar yang pernah lahir dan diluluskan oleh UGM adalah Joko Widodo. Ya. Ya, tetapi orang yang seharusnya paling besar yang pernah menjadi alumni UGM, kok UGM-nya seolah-olah malu-malu kucing. Semua publikasi tentang dari UGM tentang Joko Widodo mana? Ya, kalau pengumuman dari Rektor Profesor Ova Emilia bahwa bahwa kami meyakini Joko Widodo adalah alumni UGM, ya buka kepada publik, ya malah Harusnya menjadi susah. kebanggaan tersendiri. Iya, harusnya Ada seorang kebanggaan paling presiden. besar UGM dong, alumninya pernah jadi presiden. Ya, ini menjadi tanda tanya juga ya, Bang. Kenapa malah menjadi ditutup-tutup? Ya harusnya ini loh lulusan terbaik UGM. Nah, gitu. Outputnya Presiden Republik Outputnya pernah Indonesia. mengeluarkan alumni dan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tapi mana skripsinya? Oh, disita. Kan konyol seperti itu. Ya. Harusnya Nah. seperti mantan presiden, bukan, ya, Bung Hatta di Belanda yang apanya ijazahnya dipampang. Nah, di ini Belanda. sayap belakang dari gedung pusat UGM, ini sayap belakangnya. Ya, dia kan melingkar ya, seperti kotak gitu. Bagian depan itu balerung, bagian belakang ini kalau nggak salah pejabat, mulai dari rektor, wakil rektor. Kalau dulu seperti itu, di ruangan sana rektor dan wakil rektor. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kita akan tanyakan dulu ke humas. Jangan sampai nanti humasnya waktu kita wawancara, ini properti pribadi, wajah saya jangan disorot. Padahal dia kerjanya di humas dan digaji rakyat. Humas, hubungan masyarakat. Mm-mm. Jadi seharusnya tiada rahasia di antara kita. Tadi agak konyol ya. Kita diminta oleh
satpamnya untuk ke dekanat. Seolah-olah mereka sudah langsung menemui kita. Seolah-olah Ternyata hanya untuk menghambat kita ke mana? Ke perpustakaan kehutanan UGM yang seharusnya ada wawancara itu pada saat di tayangan Kompas. Ternyata itu dipotong ya, nggak ditampilkan. Sayang sekali. Oke, kita masuk di sana kayaknya lorongnya. Bagus sekali nih Pak bangunannya ya. Ini kan bangunan Belanda kok nggak salah ini kan ya. Di sini kita masuk lorong sini. Saya pun baru tahu kemarin ya. Tahu sih dulu sebagai mahasiswa kan lupa sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kami sering ini naik sepeda di sini dulu ya sama mahasiswa rapat-rapat juga sini dulu. Ini kan? Oh iya minum dulu ya kan? Minum dulu. Oke. Oh pegang. Ya. Ngomong dulu ya syuting sana dulu. Wow. Bagus banget ya. Di sana. Oh udah? Kita ke Humas. Bu. Jadi itulah ya kesimpulannya tadi bahwa skripsi tahun 85 disita, padahal 60 disita katanya dibawa dekanat, nggak tahu berapa buah yang diambil Bareskrim. Tetapi gampang seharusnya, ya ETD kan aja gitu loh. Terus nanti kita verifikasi analognya kan gitu kan gampang. Bagian Humas Layanan Informasi Publik. Nah katanya kalau ke UGM itu satu pintu lewat ini bagian Humas. Nih, katanya harus satu pintu, nggak tahu ya. Apakah benar satu pintu? Kemarin ada yang Marga Sinambela, ya, ditemani bahkan oleh bagian Humas dan ke dekan. Padahal dia nobody juga di UGM, ya, yang mengirimkan video skripsi itu yang tahun 85, khususnya Sigit Sunarta, Lembak Idianto, Edi Trianto dan yang kosong-kosong itu. Padahal dia juga silakan Bu. Padahal dia juga bukan bagian dari UGM, artinya bukan staf atau dosen. Kenapa dia dibolehkan dan mengirimkan video-video tersebut yang dituduh saya mencuri? Kau yang memberikan kok, saya kau tuduh mencuri. Dasar kau. Ya. Oke, kita tanyakan langsung ya. Ini sih Pak, bisa bertemu dengan Ibu Koordinator Humas. Oh ya, oke, kita tunggu. Ruangan Humas. Anda dapat menyembuhkan penyakit asam urat, GOUT, di rumah tanpa perlu obat atau Nah, minggu lalu kita udah ada di sini, tetapi ibu koordinatornya, Ibu Eni atau Ibu apa? Nah, nantilah kita temui. Kemarin nggak ada di tempat. Nah, mudah-mudahan hari ini ada di tempat. Jangan pula ada di tempat tapi menghindar, karena pekerjaannya kan humas, ya kan, hubungan masyarakat. Apalagi yang datang adalah alumni. Ya, saya alumni resmi. Ya, kalau ditunjukkan ijazahnya ya saya mau, gitu langsung saya skripsi saya pun open public di sana di Elektro UGM. Di perpustakaan Elektro UGM itu bisa itu skripsi saya terbuka itu untuk umum. Gitu, ya kan? Nah, kita tunggu. Yang kemarin itu berarti nggak ada hasilnya ya, Pak? Nggak ada, karena koordinatornya katanya nggak ada di tempat. Nah, kebetulan memang hari Jumat. Nah, oleh karena itu kita datangi Senin. Nah, kalau Senin kan biasanya pejabat-pejabat belum dunas luar ya. Nah, nggak tahu hari ini bisa nggak, karena
kemanapun kita itu akan diarahkan ke bagian humas. Katanya humas adalah pintu masuk satu pintu katanya. Ya sudah, kita ikutin SOP birokrasi yang ada di UGM ini kan. Apa Mas hasilnya? Mau ditunggu sebentar. Oh ya. Untuk tadi mohon maaf, jangan live dulu ya. Kenapa Pak? Kita dokumentasi betul guys, ditunggu sebentar ya. Ini wajah Pak Rismon. Iya, ini kan wajah. Wajahnya Pak Rismon aja Pak. Oke, artinya sudah ada. Berarti ada sekarang gitu loh. Masukkan aja lah ini. Nanti ditanya netizen pula, Bang, tas pinggangnya mana? Saya sarjana teknik resaksi. Nggak gampang loh bikin skripsi. Ya memang nggak gampang dong, tapi kalau comot punya orang, Gampang. cuma disobek lembar pengesahan skripsinya ya gampang lah. Apalagi itu lembar pengesahan skripsi yang dari Pasar Pramuka ya lebih gampang lagi tuh. Ya. Jaya Khas Jaya Motor Channel. Pak Rismon, gas, jangan kendor, cari bukti kuat. Gas Om. Oh jelas kita gas, kalau memang hari ini nggak ketemu ya saya datang lagi kok. Terus saya datang. Sampai Ya mendapat kan? jawabannya. Iya kan. Kenapa UGM kan milik publik, pajak rakyat. Ya. Bukan punya milik perseorangan ini. Ini pajak rakyat yang membeli UGM ini. Gitu. Ya, kita beli apapun kita bayar pajak sekarang. Ya pejabat-pejabat di sini juga kan digaji dari pajak rakyat, pajak kita semua. Apa komentarnya dari netizen lagi coba? Alif Nomo, ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang Fi, mencari itu. kebenaran. Biar dengar. Dari situ. Saya baca ya dari atas nama Pak Arif Purnomo. Ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang mencari kebenaran sampai Rektorat UGM bertobat sebelum. Sebenarnya ini kalau semua bisa dibuka kepada publik ini nggak perlu juga disebutkan perjuangan ya. Karena as it is aja ditampilkan. Itu yang harus. Iya, sudah seharusnya sama lah ketika Rismon tuh lulusan teknik elektro UGM nggak ditanyakan aja di sana. Skripsinya mana? Di perpustakaan sana ada kok. Itu. Skripsinya ada, tesisnya ada. Iya, udah dan bisa dibaca kan selesai kan. Dan menjadi suatu kebanggaan ya Pak. Banyak kebanggaan dong, lulus sebagai alumni ke UGM itu bagian kebanggaan yang lebih tinggi daripada jabatan apapun ya. Walaupun menteri atau presiden. Dari Rajana Kombi, luar biasa Bang Rismon. Insya Allah rakyat mendukungmu. Iya dong, kan banyak jutaan publik menunggu keterbukaan UGM. Ya kita tunggu aja kan. Tadi premis saya adalah bagaimana orang yang bernama Sinambela itu bisa diberikan akses terhadap skripsi tahun 85. Kenapa saya enggak? Padahal kami sama-sama alumni UGM dan itu ditemani oleh bagian kaum humas ya tadi disebutkan kan. Ya kita menginginkan perlakuan yang sama. Iya. Gitu loh. Ya. Kalau perlakuan berbeda ya tolong dijawab. Kenapa saya diperlakukan berbeda kan gitu ya. Tancap gas Bang, jangan kendor, kata Manadi. Pastinya. Kalau dari komentator Langkah Update apa tuh? Oke. Dibaca dong masukan-masukan dari Langkah Update. Apa nih? Oh banyak yang komentar ya? Oh sekarang banyak hashtagnya saya UGM dukung Rismon. Iya, saya UGM. Kita buat aja hashtag saya UGM dan berani menampilkan ijazah kita, khususnya ijazah S1 ya. Karena itulah alumni yang paling core of the core dari alumni UGM adalah S1-nya. Kalau S2-nya kan bisa S1-nya dari mana saja. Ya kan? Bukan merendahkan ya, tetapi itulah core of the core adalah S1-nya. Nah, kita buat aja hashtag saya UGM berani menampilkan ijazah.
persetujuannya dari kami. Oke. Ya, jadi sebelumnya pernah kan waktu dari yang terkait ke sini Bapak menyampaikan akan mengirim surat terlebih dahulu ketika akan ke sini. Apakah sudah ada surat atau pemberitahuan yang disampaikan ke kami sebelumnya? Saya sudah memberikan nomor HP pribadi saya. Bukan nomor HP pribadi, tapi suratnya. Apakah sudah ada? Perlu bersurat. Iya, waktu itu kan sudah kami sampaikan. Oh, jadi prosesnya Betul sekali secara administratif kan untuk penjadwalan dan seterusnya karena kan dulu waktu Joshua Sinambela ke sini bersurat nggak? Joshua Sinambela. kalau untuk atas nama tersebut belum pernah Coba dicek. kami terima yang Iya, kenapa dia bisa mendatangi Fakultas Perpustakaan dan ditemani bagian Humas UGM? Saya ingin ngelihat dia itu bersurat dulu nggak datang ke sini? Udah dari kehutanan. Iya, Kehutanan. perpustakaan. Ditemani oleh Humas. yang disebut oleh Humas dalam hal ini apakah ada person namanya jadi biar kita bisa Iya enggak, dia pernah bersurat enggak ke sini? tidak pernah Nah, ya, Nah, ya berarti sudah, dia kenapa dia ilegal. bisa akses ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ditemani oleh bagian Humas dan bertemu dekan? sebentar Iya. mohon maaf pertama di sini untuk suara tidak perlu volumenya naik Iya, maksudnya gini loh, kalau orang lain Kenapa bisa? nggak perlu bersurat, bisa ditemani. Kalau saya perlu bersurat. Jadi pertama sebelumnya kami sampaikan dari Bapak Joshua yang tadi disebut dia menyebut siapa dari Humas karena kami perlu konfirmasi ke rekan kami dan rekan kami dari pengetahuan kami selama ini ketika koordinasi tidak ada rekan yang pernah mendampingi Joshua. Berarti bohong. loh, tadi dari perpustakaan berarti Fakultas bohong. Kehutanan UGM bagian Humas bersama bagian Humas mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan dan menjumpai dekannya juga, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selama kami koordinasi dengan rekan di sini tidak pernah ada yang mendampingi. Bahkan dia mengirimi video-video skripsi itu tahun 85 kepada saya tanpa saya minta. Itu maksudnya gini loh Mbak, apakah itu harus bersurat dulu atau ada orang-orang lain yang nggak perlu bersurat juga bisa bertanya? Aturannya tetap harus bersurat. Enggak, kita kan di sini bukan untuk apa-apa. Mencari Cuma kebenaran. ingin bertemu dengan koordinator Humas harus bersurat dulu. Betul, karena kan Apa gunanya Humas kalau begini Bapak, kan agenda terus berjalan. Ketika kami menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas, itu kan sudah ada plan dari hari-hari sebelumnya. Bahwa di hari Senin untuk tim Humas menjalankan tugas apa dan seterusnya. Tanpa ada persuratan, ketika Bapak kesini, kami tidak bisa menjamin bahwa tim yang akan Bapak temui itu ada di... Oke, kalau memang begitu, kapan kosongnya? Bisa nggak ditanya? Kan sudah Biar saya jumpai. Itu tadi Bapak kan di sini tetap... Jangan birokrasi Mbak, ini Humas ini untuk menjelaskan kepada Nanti di email publik kan belum tentu. bahwa pertanyaan-pertanyaan publik itu ada. Siapa yang menjawab itu? Pertama katanya pintu masuknya adalah Humas. Makanya kami ke Humas, ini kedua kali sampai saya tinggalkan nomor pribadi saya. Nanti saya surati juga nggak ada jawaban, ditunggu-tunggu. Kalau untuk surat pasti kami ada jawaban Bapak. Makanya, apakah lebih penting surat daripada orang datang ke Orangnya sini loh langsung. Mbak? Keduanya penting Bapak, tapi itu tadi untuk proses penjadwalan kami kan perlu ada dasar. Kan ibunya ada kan sekarang di Gini aja sini? Pak, ibunya ada. Agenda. Oh, sedang ada agenda. Tidak ada 5 menit aja nggak bisa? Tidak ada di gedung ini. Sedang ada agenda. 5 menit aja 5 nggak menit bisa. aja nggak bisa. Dari jauh-jauh. Semenit aja nggak bisa Mbak. Kita udah jauh-jauh. Bapak ini dari 1 Jakarta. menit aja bertemu. Tersebut juga sudah dijadwalkan Bapak dari 1 menit aja nggak bisa. Alah, banyak kali kita. Bukan menteri, bukan Untuk apa. cuma- menghindar itu gampang Mbak. Kita sama-sama orang beragama. Ya, bohong atau enggak itu kelihatan. Itu. kami tidak berbohong karena benar untuk koordinasi. Iya makanya saya bilang saya nggak menuduh berbohong, tetapi banyak alasan juga bisa. Artinya gini, Berkelit. artinya begini ya, Humas adalah pintu masuk untuk layanan penjelasan kepada publik, benar nggak ya kan? Benar, ya kan? Terus kalau harus bersurat, terus kita menunggu sampai kapan kalau bersurat? Ya kalau surat abang dibaca. Iya kalau dibaca nanti, oh ya, ini. Layanan. Makanya saya tanya, kalau harus bersurat, Joshua Sinambela itu datang ke sini bersurat nggak? Saya lihat suratnya. Atau cuma datang ditemani sampai ketemu dekan? Pertama kami sampaikan ke Bapak berdasarkan riwayat kami. Nggak ada. Nggak ada. Berarti sana bohong. Berarti. Joshua Sinambela. Tetapi tadi mengaku. jawaban dari pihak perpustakaan mengatakan Joshua Sinambela, saya tanya, kenapa bisa mendapatkan akses ke skripsi tahun 85? Oh, ditemani orang Humas. Oke, setelah ini Atau kalau gitu,
Ayo, Pak, sama-sama kita Sama-sama konfirmasi. sekarang yuk. konfirmasi. Loh, Sekarang gimana kita sih? jalan. Kami juga ada pekerjaan hari-hari yang Enggak, salah satu staf di sini saja bersama kita ke perpustakaan. Bapak, ketika kita mendampingi tamu itu juga harus ada koordinasi dengan koordinator dan juga Udah kayak kami. udah kayak ketemu Trump ya. Mendatangi seterusnya kan terus menemani itu harus ada arahannya Bapak. Tidak serta-merta Coba syuting wajahnya coba. Boleh nggak? boleh Bapak. Nggak boleh. Humas nggak boleh. Anda digaji oleh rakyat nggak sih? Pertama begini Bapak. Pertama kami di sini staff. Kami berhak melindungi data pribadi kami. Mohon maaf Mbak, kameranya tidak diarahkan ke sini Mbak. Ini aset negara loh, Mbak. Loh, mohon maaf Mbak. Anda digaji oleh pajak. Tidak diarahkan ke sini Mbak. Mohon maaf. Nggak bisa minta 5 menit sama Bu. Maaf, pertama kami tidak mau ada wajah dari rekan-rekan staf kami di sini yang muncul di live itu hak kami Bapak sebagai pribadi kami di sini sifatnya staf kami menerima Bapak dengan baik-baik kami konfirmasi kami tanya tapi mohon untuk tidak melakukan Ini wajahnya Pak Rismon. Nggak ada wajah Mbaknya. mohon maaf kami tidak memberikan Enggak, maksud saya gini, Mbak. Makanya saya bilang berarti statementnya nggak pernah ada Joshua bersurat ke sini. Itu statement saya ambil ya. Kunci dulu satu. ini Bapak statement yang bisa Bapak ambil ketika statement itu resmi disampaikan oleh representasi humas yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Ya, itu Ibu kan. Bukan, di sini saya staff, mewakili teman-teman yang ada di depan sini, mengonfirmasi Pak. Ketika Bapak ke sini, terakhir kami sudah sampaikan Pak, untuk datang ke sini Bapak bisa mengirimkan surat email kami berikan, nomor WhatsApp kami berikan, dan itu pun ada di website Bapak, bisa diakses. Tapi ketika datang ke sini lagi, tanpa ada surat, kami juga bingung. Maksudnya kayak, pimpinan kami sudah ada jadwal agendanya, Bapak datang ke sini meminta statement, meminta apa, kami di sini kata Ansar juga tidak bisa memberikan statement resmi karena kami bukan representasi yang ditunjuk. Tadi kan Pak Risno sudah menginformasikan Joshua Sinambela itu dia bisa menginformasikan akses yang ada di perpustakaan. Nah itu Mbak ditanyakan Pak Joshua ini bersurat atau tidak? Jawabannya kan tidak. Betul. Jadi gini, ketika untuk mengecek bersurat atau tidak, karena masuk surat kan banyak, bisa email, bisa langsung. Ketika email, alamat email Humas UGM ada beberapa juga bagiannya. Ada itu. Kalau ada. di database-nya ada coba nggak? tolong diperiksa. Nah, betul. Pertama, kalau itu memang masuk lewat email, kami harus melakukan pengecekan ke beberapa kanal email Humas. Kapan hasilnya? Ketika itu suratnya datang secara langsung, kami juga harus melakukan konfirmasi surat masuk ke call center yang ada di bagian tata usaha dan rumah tangga. Bisa nggak diperiksa sekarang, Mbak? Kami tunggu ya. Kami tunggu deh di sini. Tadi atas nama Joshua Sinambela. Sekitar Maret ya, Maret. Joshua Sinambela. Pencarian aja Sinambela gitu. JOSH. Nggak usah Sinambela aja Sinambela. pencariannya. SINAMBELA. BELA. Susah banget ketemu sama koordinator ya. Padahal ini dibayar rakyat. Ini ada komentar. Ini kampus rakyat. Begitulah kalian ya. Bang Rismon, bandingkan skripsi tahun 85, coba cek. Kalian kira gampang kalau kita menghadapi tembok. Nggak gampang. Tembok birokrasi. Ya kan? Ada habis ya. Itu ya. Kita juga ke sini tadi yang saya bilang menagih supaya Profesor Wening ya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memenuhi janjinya. Katanya merilis video pertemuan kami 15 April 2025 di ruang 109. Penuhi janji itu Profesor Wening. Ya, jangan Anda gampang berjanji tetapi tidak dipenuhi gitu loh. Ya. Nah, itulah apa namanya, kita hanya untuk bertemu koordinator humas saja susah. Padahal kita ke sana dibilang ke humas. Dipimpong. Selalu dipimpong. Humasnya susah ditemuin. Sudah kayak ketemu Donald Trump ini ceritanya. Kita kalau ke kementerian aja nggak seperti ini susahnya. Kata Pak Janes. Nggak Lebih sesuai susah ini. ke ini ya Pak, ke ketemu pihak-pihak akademisi. Apa sih daripada susahnya 5 menit? orang Ada kementerian. agenda katanya, ada kok di dalam ruangan tuh koordinatornya. 5 menit loh. Hanya beberapa pertanyaan aja dari saya. Agar kita bisa mengakses skripsi itu ya. Iya, supaya diinfokan kepada bagian dekan untuk memberikan akses kepada kita. Dan juga ketemu Ibu Wening kan. Iya. maksudnya. Gitu. Katanya nggak bisa langsung ketemu Ibu Wening, harus lewat humas ya. Makanya saya tanyakan, kenapa itu Joshua Sinambela bisa mengakses? Apa ada privilege tertentu Ya itu, kalau nggak ada suratnya, ya berarti bisa dong tanpa surat. Kenapa dia bisa, kita enggak? Kan gitu. Ya, jangan dibuat-buat suratnya. Suratnya itu ada timestampnya.
harus equality before UGM ya? Iya, equality before UGM, ya kan? UGM harus memperlakukan orang dengan cara sama. Ada yang ya nanya kan? nih. Jangan karena pro dikasih open access. Bang, ada yang nanya nih dari Termul mungkin atau yang netral mungkin. Kapasitas apa datang ke UGM? Kapasitas alumni. Emang kenapa? Mungkin yang menanyakan ini nggak. Lo UGM milik kuliah ya, rakyat, mungkin. pajak. Nggak kuliah. Ya. Humas itu ya gerbang masuk antara UGM dengan publik. Makanya publik datang ke Humas. Nah, staf-staf ini aneh aja, mukanya nggak mau di syuting, padahal dia bekerja di Humas. Tetapi saya yakin lah kalau kasus lain ini orang-orang ini pasti nomor satu kalau masuk ke apa ke syuting. Ini karena berkaitan dengan ini aja kok itu alasan pribadi atau privat. Kalau kasus lain misalnya kasus-kasus receh-receh paling muncul semua kok ke publik itu. Mungkin suka kamera ya? Iya, suka kamera paling. Nanti kita cek aja nanti Mbak itu tadi yang apa, pasti banyak itu. Apa ya, cuma masalah ini aja paling itu takut. Kalau untuk mereka biasa berebut di depan kamera. Untuk polemik. Karena sudah ada aturan dari pusat mungkin. Sudah ada instruksi sebelumnya. Pak Presiden Prabowo ini didengar nggak Pak Prabowo Subianto? Betapa UGM itu sangat susah untuk membuka diri, padahal harusnya menegakkan transparansi akademik, ya kan? Kenapa seperti ini UGM seperti lembaga politik, ya? Untuk menjumpai koordinator humas saja kayak kita mau ke kementerian aja. Saya pernah ke kementerian apa itu, saya jumpai biasa aja itu, ya. Kementerian Luar Negeri nggak seperti ini susahnya. Itu loh, nggak harus bersurat jauh-jauh hari. Ya kalau kebetulan ada, apalagi cuma pejabat humasnya, ya dilayani aja. Gitu loh. Kalau memang ada, nah sekarang kan ada. Kan gitu kebetulan ada, kenapa sih nggak menjumpai aja? Gitu Tempo loh. hari tidak ada ya? Kebetulan ada. Kemarin katanya nggak ada, sekarang ada tapi nggak mau menjumpai. Katanya ada agenda lain. Fred itu alasan. Harus bersurat. Iya. Harus ini, harus Harus bersurat. Nanti kita surat juga nanti tunggu setahun. nggak dibaca. Seperti umumnya birokrasi bagian apapun kan kalau di email, di surat. Makanya kita tunggu itu. Benar nggak ada surat atau sama itu? Kalau nggak ada dan dia diberikan akses, berarti sudah diskriminatif UGM. Gitu. Iya. Makanya kita tunggu. Tapi tadi di perpustakaan itu disebut nggak sih si Sinambela itu dikawal sama siapa? Humas. Humas Dan dari dibilang. Humas terus. Maksud person orang itu. Ya pokoknya dari Humas. Kita nggak Mungkin tahu. namanya nggak tahu. Pokoknya didampingi oleh Humas ke perpustakaan dan berjumpa oleh dekan dan dibukalah Iya. skripsi-skripsi itu. Tadi dijelaskan begitu. Yang diberikan videonya pada saya. Ini loh Le. Yang Edi Trianto, Sigit Hartwinarto, yang kosong itu semua, lembar pengesahan skripsinya kosong. Dan dengan teknologi cetak yang sudah modern. Ya kan? Kenapa dia boleh? Kan gitu. Mungkin yang baru menonton bisa di playback, digeser. Tadi kita sudah melewati ke bagian perpustakaan. Nah ini kan intinya mau ketemu Ibu Wening kan? Iya. Atau Bu Ova. Tapi kalian nggak bisa langsung ke Ibu Wening, udah dihadang oleh protokol di atas, Harus di bawah, Humas. gitu loh. Terus diarahkan ke Humas. Katanya satu pintu. Bingung kan? Bagian Humas saja susah ditemui. Aduh, parah. Udah kayak ketemu Sekjen PBB. Bu. Iya, Sekjen Menteri Atau Donald Trump. sudah susah menjumpai. Kita itu dulu nggak perlu pakai surat-suratan kedutaan besar Jepang aja santai jumpain kita. Ya, apalagi cuma Humas begitu ada, ya udah ngomong ya udah lah ya. Jadi sampai susah membaca komentar karena begitu cepat. Iya, makanya saya ingin bukti apakah Joshua Sinambela itu bersurat atau datang langsung didampingi. Equality before the law, bukan UGM. UGM harus memperlakukan yang sama. Kalau nggak ada surat itu, berarti UGM telah diskriminatif pada saya. Padahal sama-sama alumni. Iya, sama-sama alumni UGM. Jangan ketika saya datang langsung birokrasi dikedepankan. Ya kan? Kita tunggu aja, ada nggak suratnya?
Jangan bawa-bawa Prabowo, kata Sinaga. Ini semua nggak nyari kalau kau Blok aja termulu itu. Juga penting juga ya. bukan mas, dia justru protes. Loh, jelas bawa Dia tidak Prabowo lah. No, saya baca ya. Jangan bawa Prabowo, nggak ada nyali kalau cocok. Harus ada nyali Prabowo Subianto gitu loh, menegakkan transparansi akademik, ya kan? Transparansi akademik di mana? Ya di jajaran mana? Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Rektor UGM di bawah jajaran itu. Dan Rektor Ova Emilia ini dipilih, suaranya kan kalah waktu pemilihan UGM. Kan yang memenangkan adalah apa? Siapa itu? Makarim itu. Yang sekarang Nadiem Makarim yang sekarang lagi disasar korupsi laptop 9,9 triliun itu. Sebenarnya dari internal UGM Rektor Ova Emilia ini kalah, dimenangkan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini menteri pilihan Jokowi, ya sama aja Jokowi kan memenangkan Ova Emilia. Kampus kok kayaknya sepi amat bang, kena libur ya. Karena libur. Dan ini juga Balerung. Ini baterainya terbatas 38%. Semoga nanti. Gimana jawabnya? Ya tunggu dulu aja, kita tunggu. Apa? Lobat. Nggak baterainya. Coba berapa persen? Enggak sih, mau lihat aja. Nanti perlu kita tanyakan juga nih, Nggak bisa dia. kalau kita sudah langsung kasih suratnya hari ini, apakah bisa segera bertemu? Iya gitu aja bang, nanti kita tinggal email prosedurnya. Enggak, saya ingin kepastian itu Joshua Sinambela dapat akses itu bersurat dulu enggak? Itu poin 1. Kalau enggak bersurat, maka mereka ini diskriminatif. Ya, Gitu itu loh. poin 1. Poin 2-nya, jika kita sudah bersurat, Apakah ada berapa jaminan? Jangan jangan diskriminatif gitu, ya kan? Itu aja, gitu loh. Kalau masalah bersurat gampang itu nanti bisa kita surati, tinggal lewat email atau apa. Sedemikian susah ya, pemirsa ya, mendapatkan bertemu dengan koordinator Humas UGM susah. Kalian kira bahkan lebih susah dari birokrasi di kementerian. Iya, dirasa-rasa memang. Dia semacam kayak hierarki. dinasti. Dinasti. Kerajaan. Padahal ini apa sih susahnya kan? Koordinator humasnya ada katanya di tempat, ada agendanya dan nggak tahu. Padahal 5 menit aja 5 bisa menit. ketemu. Kita nggak butuh 1 jam. Nggak perlu 1 jam. 5 menit aja. Ya, sama seperti ke toilet lah waktunya gitu. Hanya untuk arrange nanti ketemu Ibu Ova, Ibu Uning, ke sana, ada surat ke sana gitu ya. Kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, ya UGM nggak perlu tertutup seperti ini. Ya. Itu loh. Jawaban itu mudah kalau jujur. Dari Gitu aja. Kan saya tanyakan, bisa nggak saya dipertemukan dengan Wakil Rektor UGM atau Rektor UGM? Banyak yang mau saya tanya. Pertama, Joko Widodo kok terdaftar sebagai sarjana muda di UGM? Mana bukuan panduannya pada tahun 85? Kok bisa nilai D, statistik, matematika, dan fisika itu nilai D, terus kok bisa lulus? MKDU ya. Terus dari sarjana muda, lompatannya ke sarjana bagaimana? Ada nggak dulu persyaratan IPK? Biar langsung dikunci ya jawabannya dari, Iya, dari kampus. ada buku petunjuk kami Pak tahun 85 ini nilai D aja boleh lulus, nilai E boleh lulus. Agar kisruhnya Soalnya kayak selesai gitu, kan gitu kan semua ada buku panduannya gitu loh. Kalau memang ada ya gampang itu dijawab dan publik puas. Kalau publik puas UGM benar maka Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tipa salah, Ya. kan begitu. Siap dengan konsekuensi. Iya siap dengan konsekuensi. Kan, Siap salah ya Pak? ya siap salah dong. Ya, gitu loh makanya tunjukkan UGM kalau benar. Justru ini public exposure Iya, bahwa mereka benar. banyak ya nanti akan diterangkan ya. Iya, itu loh. Bagaimana zaman itu sarjana muda, bagaimana Kalau sarjana muda ke sarjana kan ada syarat IPK. dengan KKN-nya. Apakah memungkinkan dengan banyak nilai D itu bisa jadi sarjana dari sarjana muda? Berapa minimal IPK-nya? Terus ada nggak ijazah ininya bertinggal di sini?
fotokopi ijazah BSC-nya, yang sarjana muda. Nah, 2 sertifikat. Iya, 2 sertifikat, gitu loh. Kan, kalau memang ada itu semua, ya Rismon salah. Udah gitu kan, gampang tuh, publik. Dan juga butuh dokumennya itu ya. Iya, Seharusnya dokumennya. mereka bersemangat Bersemangat. bahwa Pak Rismon salah. Iya, Soalnya- Pak Rismon salah dan Pak Jokowi benar-benar alumni UGM. Gitu Soalnya harusnya. Bang Rismon sekarang kan Pak Bambang Tri masih mendekam di penjara. Iya, ini kan sekarang ya atas ijazah-ijazah Jokowi ini ada 2 orang sekarang di penjara, Bambang Tri dan Gus Nur baru bebas bersyarat. Udah ada memakan korban. Dan ini ada 5 orang juga yang diadukan sekarang. Iya, ini diladukan katanya penghasutan segala macam oleh termul itu. Kan begitu, dengan penghasutan kan konyol. Iya kan, UGM sebagai lembaga akademik kok. Nah inilah kita tunggu. Ya padahal pencarian email itu gampang kali. Atas nama Sinambela ada enggak? Iya kan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Masa pencarian email kan cuma 1 kata aja, 1 string gampang kok. Nggak perlu nama penuh. Kan kejadiannya masih Maret. Iya, dan kejadiannya Maret. Itu kalau nggak salah 1 atau 2 hari setelah saya kunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya foto itu. Dia langsung nggak tahu dapat akses. Nah sekarang dapatnya akses itu bersurat nggak? Oh kata dari UI, langsung bikin suratnya sambil nunggu. Nah ini nggak bawa laptop. Ya kan kita buat surat pun belum tentu bisa sekarang kok. Ya. Nanti kita buatkan suratnya. Cuma saya ingin konsistensi UGM. Kalau Joshua Sinambela itu bisa didampingi humas sampai bertemu pejabat dekan UGM tanpa surat, maka saya pun harus bisa. Gitu loh. Jangan diskriminatif. Ada yang lucu nih, Charles Syukri mau diajak makan siang Bang Rismon kali katanya. Sama Ibu Humas kali. Ayo makan siang. Tadi sudah gagal ya di dekan. Iya, kita butuh bukti aja. Kalau mereka menerapkan birokrasi yang ketat pada semua orang, saya terima. Ya. Tetapi kalau pilih-pilih itu yang saya nggak terima. Itu loh. Diskriminatif. Iya, diskriminatif. Ini biar rakyat kok diskriminatif. Ini akan saya bawa ini berita ini ke iNews besok di Rakyat Bersuara. Ya. Ya. Gitu. Ya. Besok saksikan Rakyat Bersuara pukul 19.00. Rakyat Bersuara di iNews. Besok saya beritahu ini begini. Pasti termul itu bahagialah itu. Termul. Dasar lah kau, penjilat kudis kau. Kalau di sini banyak tamu. Ini banyak kok yang terkait. Tapi lebih banyak yang mendukung kok. Iyalah, keterbukaan publik lah. Mereka ini kan terikat undang-undang informasi publik. Kalau humasnya aja nggak berani menerangkan di dalam video, gimana? Mau bekerja di humas, dibayar rakyat, digaji rakyat. Dikiranya gaji mereka dari siapa? Memangnya dari rektor. Rektornya aja digaji rakyat. Katanya dari Melkisedek Kanok, suratnya si J lagi dibikin dulu. Iya, lihat aja. Tapi kan kita tahu timestamp-nya. Itu. Bisa juga. Nggak bakal bisa. Kalau orang lain bisa ditipu-tipu, kalau saya enggak. Ditunggu nih, mana nih humasnya? Mana nih humasnya nih, Bu? Mbak? Kata Dolok Sinaga, mana nih humas? Nggak Mana humasnya? Lagi. Tunjukkan suratnya Joshua aja lah. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu aja. Kata Azhar ini hancur moral bangsa. Iya. UGM kok jadi tertutup seperti ini ya. Aduh. Dari Nirhan Batam hadir. Jadi makanya jangan tutupi kebohongan. Gitu loh. Kan jadi rumit sendiri. Dari Pak Hendro Saputro, terkesan mengulur waktu. Ya, apakah untuk biar kita bosan terus permisi, nanti nggak nongol lagi tuh. Kata Alpha Queen di Banyuwangi, urusan sederhana tapi ruwet. Ruwet, karena harus menutupi kebohongan. Kalau kebenaran pasti terbuka semua. Kata Chloe, tunggu saja suratnya si J itu ditunjukkan. Ibu, mohon maaf, ini apakah masih dilakukan live? Enggak, ya, bentar, tapi Pak. wajahnya Mbaknya, Paris. saya Mohon maaf, ini jangan melakukan live di luar persetujuan kami, Bu. Silakan dimatikan dulu. bentar, Mbak. Pak,
Bapak kan tadi belum ada di sini. Saya ke ibu ini, saya tanyakan. Ada suratnya tadi? Pertama, mohon maaf, karena ketika Bapak dan Ibu melakukan live di sini, ruangannya terlihat Bapak. Atau adanya persetujuan dari kami, mohon untuk tidak melakukan live atau di stop dulu seperti itu. Orang lain juga nggak melakukan? Tidak ada yang Benar, media belum pernah live di sini. betul, kecuali ada persetujuan dari kami dan Oh. MOU atau kerjasama Itu gimana? sebelumnya Oh. melakukan pengambilan. Oke nih Mbak, sebelum kemana-mana, ada nggak suratnya? Pertama, yang bisa kami lakukan untuk pengecekan email adalah email-email resmi yang dikelola oleh Humas. Ketika kami lakukan pengecekan, Enggak yang at UGM lapor itu apa sih Humas? info@ugm ACID ada nggak di situ? itu tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, kami sudah lakukan konfirmasi ke Posember yang mengelola surat masuk ke UGM. Tidak ada. Oke. Berarti tidak ada. Kami tidak mengetahui ketika mungkin surat itu masuk ke unit lain atau langsung ke Ke unit mana kan ke Humas Humas, kan? dia bilangnya Humas. Ke Humas tidak ada. Tetapi kenapa dia bisa didampingi oleh Humas ke perpustakaan? Itu ada ini live ini. Langsung tadi pegawai perpustakaannya mengatakan Joshua Sinambela didampingi oleh Humas untuk ke perpustakaan, bahkan ke dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM didampingi, terus bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar Maret 2025. Nah, kalau suratnya nggak ada, Kok kenapa bisa? dia bisa? Saya enggak. Oke, kami jawab Bapak, tidak ada rekan dari Humas UGM. Bener nih Mbak. Kantor di sini yang mendampingi orang atas nama Joshua. Soalnya tadi pihak perpustakaan Kehutanan UGM merujuk kami ke Humas supaya didampingi oleh Humas dan itu dilakukan. Makanya saya tanyakan di sana, kenapa Joshua Sinambela bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 itu? Oh, didampingi oleh Humas. Dan setelah itu bertemu dengan pejabat Fakultas Kehutanan UGM. Nah, jawabannya sekarang tidak ada surat. Kok bisa dilayani? Kami kenapa harus ada surat? Begini Pak, pertama kami coba melakukan konfirmasi internal terlebih dahulu. Iya kan tadi Ibu bilang, Ke perpustakaan Fakultas Kehutanan yang ayo menyampaikan- kita konfirmasi. Iya, kami Ayo sekarang. komunikasi konfirmasinya secara internal. Ditelepon dulu Mbak. Oke, kami coba konfirmasi. Iya, saya tunggu. Yang kedua tadi suratnya tidak ada yang masuk dan kami Iya udah confirm, tidak ada surat Sinambela itu, nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa Sinambela bisa tanpa surat, saya nggak bisa. Kalau birokrasinya ketat dan berlaku untuk semua orang. memang berlaku untuk semua orang kan. Kenapa Joshua bisa? Pertama, saya mohon untuk live dimatikan. Sudah dimatikan apa belum? Gimana? Enggak, itu jawabannya gampang sekali. Itu loh Bu, Pertama tidak memberikan jawaban, tapi live ini dilakukan di ruangan kami, Bapak. ini ruangan rakyat ini. Rakyat ini. Di DPR aja boleh loh live. Ini dibayar rakyat nggak ini? Digaji rakyat. Ini sofa ini dibayar rakyat ini, bukan punya Mbak ini, bukan punya Ibu. Pajak saya Loh, nih. kenapa ini nggak boleh di live ini? Ini milik rakyat ini, dibeli oleh... Kami mohon dengan sangat dengan segala Iya, tadi kan alasannya ini milik kami. Oke, gini, Sofa ini properti kami, ini milik rakyat ini. kami tidak Mbak, menyebutkan seperti itu, Mbak, Bapak. apakah dengan kita mematikan live, Mbak akan Ada memberikan jaminan? jawaban yang kita tidak boleh publikasi? Pertama, tidak ada jawaban yang akan kami berikan tanpa ada arahan atau Enggak kan Ibu koordinator Kan ada. kebetulan ada di sini. 5 menit aja. Bu. Ini dimatikan apakah tetap mau? Ini itu sudah dijadwalkan. Ada agenda tapi kan ada di sini kan. 5 menit aja Mbak. Supaya saya bisa puas. Langsung, Bapak. Sampai jam berapa kami tunggu? Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut, tapi seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, mohon live yang dilakukan. Kalau dimatikan ada nggak jaminan ini Iya, keluar jaminan dulu. maksudnya? Sekarang, kenapa Ada nggak jawaban yang boleh kami terima? Bapak ini kan orasi. Enggak loh Mbak. Iya. karena ini kan ada di area Tadi loh gini loh Mbak. Premisnya tadi. gimana? Harus bersurat. Terus saya tanyakan. Joshua Sinambela ada nggak suratnya? Nggak ada. Tidak ada. Yang masuk ke Humas tidak ada. Tidak ada. Ya. Kenapa bisa mengakses semua? Skripsi. Perlu melakukan komunikasi. Coba komunikasi dengan perpustakaan Kehutanan UGM. Tadi kami baru dari sana. Dijawab, oh Humas yang menemani. Kok bisa Humas menemani Joshua Sinambela nggak ada suratnya? Dengan siapa Bapak bertemu di perpustakaan? Ada Di situ yang menjaga. Bapak penjaganya. Aduh, itu live streaming kita saudara coba. Bapak-bapak yang ada ini Yang sama ada jenggotnya. Mbak berjilbab tadi. Coba dikomunikasi. Ayo kita komunikasi ke sana. Tapi Bareng. masih ada videonya sih. Tidak bisa. Loh, gimana sih? Itu loh maksudnya equality.
Kalau orang lain bisa tanpa surat, kenapa saya enggak? Seperti ini dulu saja Bapak. Ini live-nya telah mematikan. Kami lakukan koordinasi internal dengan Fakultas Kehutanan UGM. Seperti itu. Dilakukan aja Mbak, kan ada telepon. Kami tunggu jawabannya. Jadi Bapak silakan dimatikan dulu. Kan yang di lab bapaknya. Kenapa rupanya? Kami mohon dengan sangat Di DPR aja boleh loh live. Iya, ada perizinannya Bapak. Oh izin ya? Iya. Mana suratnya? Harus izin. Masa undang-undang. Mana misalnya peraturan di sini nggak boleh live? Bapak bisa buka website ult.ugm.ac.id. Di situ Ah. ada tulisan untuk permohonan pengambilan gambar dan video di area gedung pusat UGM atau balai UGM. Di situ ada Bapak. Di mana? Ketika Bapak menyamakan atau menganalogikan ketika anggota DPR bisa live, mungkin itu yang live wartawan yang memang dia punya. Oh saya wartawan juga, akademisi. Ini kita juga punya pers, Mbak. Iya, betul. Itu kartu persnya ada. Seperti ini. Ketika mungkin di sana live itu kan dekat. Ini ada kartu pers. Humas, Mbak. Ini Ini kartu humas nggak pers sini? Humas nggak? Ini Mbak pers. Oleh karena itu kami menghargai peraturan birokrasi dari UGM. Makanya kami nggak langsung naik menjumpai ruang wakil rektor UGM. Kami ke humas. Nah humas inilah nanti kami dapatkan jawaban kapan bisanya. Ya kan, makanya kami mengikuti. Kami kan sudah mengikuti nih ke humas dulu satu pintu. Bahkan tadi dari perpustakaan UGM juga, oh ke humas, ya sudah kami ke humas. Betul, tapi kalau Bapak ingat, arahan pertemuan terakhir Bapak datang ke sini, kita menyampaikan untuk bersurat itu satu. Untuk case Joshua Sinambela datang ke sana dan seterusnya, itu tidak ada rekan humas yang mendampingi. Oh, jangan bohong. Benar nggak ada? Belum Anda konfirmasi. Jangan bilang kami yang bohong. Sudah. Kami baru nanya di sana bagian humas. Maaf, ketika di sini jangan naikkan volume. Loh, kok jangan? Anda soalnya seperti menuduh kami. Ini live streaming. Tidak menuduh Bapak. Ya, karyawan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM tadi mengatakan bahwa ada petugas humas mendampingi Joshua Sinambela di Kesiana dan menjumpai pejabat Fakultas Kehutanan UGM dan bisa mengakses skripsi tahun 85. Terus makanya saya tanya, ya, UGM memperlakukan orang sama atau enggak? Saya tanya, bersurat atau enggak? Enggak ada. Gitu loh. Perlakuan kami sama tanpa ada pengecualian Bapak. Jadi kami mohon Bapak untuk tidak meninggikan suara di sini. Loh, bukan meninggikan, memang itu apa saya. Tren saya, memang gaya saya seperti itu, budaya saya. Anda jangan merendahkan budaya saya. Iya, itu loh. Sekarang kan saya tanya bahwa Joshua bisa mengakses segala macam tanpa surat. Ya. Mungkin karena kami merasa dibedakan. Oke, perlu konfirmasi. Ayo kita konfirmasi bersama yuk. Kami melakukan konfirmasi internal terlebih dahulu, tapi sebagaimana kami sampaikan. Oke, matikan ya. Benar kami tunggukan, matikan. Postkan. Ya, postkan aja dulu. Itu. Oke Mbak, makasih. Oke teman-teman, berhubung ini juga baterainya habis. Kita matikan. Banyak syarat nggak boleh live di sini. Katanya sofanya ini milik mereka, properti pribadi, bukan milik rakyat ini. Katanya di humas ini, saya bingung. Ini sofa ini siapa sih Bu Rektor?